Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Yulia Saputri. Saya kelas 5A, Prodi PGMI. Saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Andri Apriani, MPD, dengan mata kuliah pembelajaran IPA. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian dan prinsip-prinsip penilaian. Penilaian atau asesmen dalam pendidikan dalam proses adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur, memantau, dan menentukan sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik atau mahasiswa. Secara umum, penilaian bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa tentang kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan, serta kepada guru untuk memperbaiki metode pengajaran. Yang kedua, untuk mengukur pencapaian siswa, menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang ketiga, pengambilan keputusan sebagai dasar untuk menentukan kelulusan penempatan atau program intervensi. Adapun prinsip-prinsip penilaian, beberapa prinsip penilaian yang umum dan penting, yaitu yang pertama, valid. Contohnya, jika tujuan mengukur keterampilan berbicara, instrumen penilaiannya harus berupa praktik berbicara, bukan hanya tes tertulis tentang teori berbicara. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian, seperti latar belakang, perasaan, atau hubungan pribadi. Yang ketiga, adil, yaitu penilaian tidak memihak dan tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, jenis kelamin, atau faktor non-akademik lainnya. Yang keempat, yaitu terpadu. Maksudnya, penilaian merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan hasil penilaian dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan seperti siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Yang keenam, berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil. Yang terakhir, ada edukatif, yaitu penilaian tidak hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga harus dapat memotivasi peserta didik untuk memperbaiki proses belajar dan meraih capaian pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian itu mencakup 3 dimensi utama yang saling berkaitan untuk mengukur perkembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Yang pertama, yaitu penilaian aspek pengetahuan atau kognitif. Penilaian berfokus pada penguasaan materi pembelajaran, kemampuan berpikir, pemahaman, dan penerapan informasi yang telah dipelajari siswa. Aspek ini dinilai adalah fakta dan konsep, prosedur, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Contohnya, tes tertulis, pilihan ganda, esai uraian, tes lisan, kuis, tanya jawab. Yang kedua, penilaian aspek keterampilan psikomotorik. Penilaian ini berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan secara nyata, melakukan tindakan, dan menunjukkan keterampilan praktis. Yang dinilai adalah keterampilan produk, keterampilan proses atau kinerjanya. Yang selanjutnya ada keterampilan abstrak. Contohnya, tes kinerja itu praktik, penilaian proyek, penilaian portofolio. Yang ketiga, penilaian aspek sikap atau efektif. Penilaian ini berfokus pada perilaku, watak, karakter, serta perubahan emosional dan nilai-nilai yang tumbuh pada diri peserta didik.
Penilaian sikap umumnya dibagi menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dan hal yang dinilai yaitu sikap spiritual, itu ketaatan beribadah, perilaku bersyukur, jujur, toleransi, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan Tuhan. Yang kedua, sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan kerjasama. Contohnya, observasi, penilaian diri, penilaian entertainment, dan jurnal catatan guru. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus ada penilaian dalam pembelajaran? Alasan mengapa penilaian harus ada dalam pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa. Alasannya agar kita tahu sejauh mana hasil belajar siswa, apakah siswa telah menguasai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilannya menjadi tujuan pembelajaran. Dan alasannya itu untuk diagnosis kekuatan dan kelemahan, mengidentifikasi secara spesifik bagaimana dari materi yang sudah dikuasai siswa dan bagaimana yang masih membutuhkan perbaikan atau pengulangan. Yang kedua, alasannya itu adalah sebagai umpan balik, feedback yang konstruktif. Di sini ada penilaian menyediakan informasi vital bagi semua pihak bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, umpan balik membantu siswa memahami kemajuan mereka, memotivasi mereka untuk belajar lebih keras, dan menunjukkan area spesifik yang perlu mereka fokuskan. Penilaian juga mendorong proses refleksi diri. Dan selanjutnya, bagi guru pendidik, hasil penilaian adalah cerminan efektivitas metode pengajaran. Guru dapat menggunakan data penilaian untuk mengevaluasi desain kurikulum dan strategi pengajaran, memutuskan apakah perlu dilakukan perayaan atau remedial pada materi tertentu. Alasan yang tiga adalah dasar pengambilan keputusan, akuntabilitas, yaitu untuk penentuan nilai atau kenaikan kelas atau kelulusan, penempatan dan program intervensi, akuntabilitas publik. Alasan yang keempat yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga sepanjang proses penilaian formatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau kemajuan siswa, mengaktifkan belajar siswa. Alasan yang kelima yaitu membangun budaya belajar mandiri. Membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menempatkan tujuan. Siswa mengetahui standar yang harus dicapai, memantau kinerja sendiri, dan mengembangkan strategi belajar. Singkatnya, tanpa penilaian, guru tidak akan tahu apakah mereka telah mengajar dengan efektif, dan siswa tidak akan tahu apakah mereka telah belajar dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi apabila tidak ada penilaian dalam pembelajaran? Dampak signifikan jika tidak ada penilaian, yaitu yang pertama, proses pembelajaran menjadi buta arah. Guru tidak memiliki panduan, guru tidak akan mengetahui apakah strategi mengajar mereka menggunakan efektif. Yang mereka gunakan itu efektif atau tidak. Dan tujuan pembelajaran tidak terukur. Tidak ada cara untuk memastikan apakah tujuan kurikulum telah tercapai. Dampak yang kedua yaitu siswa kehilangan motivasi dan fokusnya. Hilangnya umpan balik, penurunan akuntabilitas diri, kesulitan menentukan karir atau langkah selanjutnya. Dampak yang ketiga yaitu ketidakadilan dan ketidakobjektifan. Promosi dan kelulusan yang subjektif. Perlakuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang dampak yang keempat yaitu kurangnya akuntabilitas institusi. Yaitu tidak ada pertanggungjawaban publik, tidak ada dasar untuk perbaikan program. Dampak yang kelima ketidakpastian kualitas lulusan. Itu kualitas lulusannya diragukan karena tidak ada standar terukur untuk menentukan kelulusan. Kualitas kelulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan
akan dipertanyakan. Selanjutnya, seberapa penting penilaian menurut Anda? Menurut saya sangatlah penting, karena penilaian adalah jantung umpan balik. Tanpa penilaian, guru tidak tahu apa yang harus diubah dalam pengajarannya, dan siswa tidak tahu apa yang harus diperbaiki dalam pembelajarannya. Penilaian mendefinisikan tujuan dan standar. Ia memberikan kejelasan kepada siswa mengenai ekspektasi yang harus dipenuhi, dan ia berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah tujuan pendidik, baik di tingkat mikro materi pelajaran maupun di tingkat makro, belum terpenuhi. Penilaian bukan sekedar tugas administrasi untuk memberikan nilai. Penilaian adalah diagnostik, alat motivasi, dan mekanisme validasi yang mutlak diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efisien, dan memiliki tujuan yang jelas. Tanpa penilaian, pendidikan akan menjadi aktivitas yang dilakukan dalam kegelapan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baik, hanya ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.